Terus selanjutnya adalah variabel kontekstual. Nah, kontekstual ini berkaitan dengan adanya dukungan kita melakukan tindakan kriminal. Misalnya nih, mungkin awalnya dia nggak ada perencanaan melakukan tindakan kriminal, tapi menyakiti gitu ya, menyakiti korbannya. Tapi karena di situasi tersebut ada senjata sehingga bisa digunakan. Sehingga senjata ini menjadi variabel kontekstual. Terus tingkat stres individu. Biasanya dia anak baik kok. Kayaknya nggak mungkin dia melakukan tindakan kriminal karena selama ini anaknya pendiam, nurut banget, kayak gitu. Karena mungkin pihak keluarga tidak tahu, kurang mengetahui terkait dengan tadi dinamika dari individu tersebut. Oh, ternyata memang dia sekarang memiliki tingkat stres yang tinggi gitu. Terus kondisi keluarga terkait dengan pola asuh. Jadi beberapa waktu udah lama ya sebenarnya di luar negeri itu ada anak gitu di bawah umur melakukan pembunuhan gitu. Ternyata setelah di cross check dia melakukan pembunuhan ini, ternyata setelah di cross check di rumahnya ini banyak banget gitu variabel kontekstual gitu. Anak ini punya berbagai macam jenis senjata. Itu khususnya jenis macam-macam pisau kayak gitu ya. Yang dianggap sesuatu yang untuk seusianya dia ini kayaknya kok nggak wajar kayak gitu. Ternyata memang difasilitasi oleh orang tuanya karena orang tuanya memahami oh ternyata anak ini suka kayak gitu dengan berbagai macam senjata seperti ini. Akhirnya difasilitasi, tapi orang tuanya kurang memberikan supervisi, kurang memantau kayak gitu. Ternyata anak ini juga suka melihat gitu tontonan-tontonan yang adegannya cukup agresif. Terus juga terkait dengan kondisi keluarga karena dia juga sering terpapar dengan hal-hal yang seperti itu juga kayak gitu. Misalnya melihat keluarganya, anggota keluarganya yang menonton film yang seharusnya tidak ditonton untuk usianya, misalnya seperti itu, atau melihat orang tuanya beradegan seksual gitu di depan anaknya atau seperti apa gitu, sehingga mendorong dia juga melihat bahwa oh itu adalah sesuatu yang wajar, tidak apa-apa, toh nyatanya orang tua saya melakukan itu juga nggak masalah kayak gitu misalnya, dan juga kondisi masyarakat sekitar. Terus variabel klinis ini terkait dengan gangguan mental, penyalahgunaan zat, dan tingkat keberfungsian. Nah, memang ada jenis gangguan mental gitu ya yang biasanya tidak bisa diproses secara hukum. Gitu. Biasanya kalau dia dilaporkan gitu biasanya yang kasusnya akan berhenti gitu. Kenapa? Karena gangguan mental tersebut dari tingkat keberfungsiannya memang tidak berfungsi secara optimal. Artinya dia kurang mampu untuk membedakan antara realita dan non-realita. Nah, gangguan mental tersebut adalah gangguan psikotik. Selain gangguan psikotik masih bisa diproses. Nah, sehingga ini salah satu peran dari psikologi forensik, melakukan pemeriksaan untuk dilakukan penilaian apakah yang bersangkutan ini memang layak diteruskan kasusnya ataukah tidak gitu. Ya, apakah dia benar-benar mengalami gangguan mental atau tidak? Kalau memang dia mengalami gangguan mental, maka gangguan mental yang mana? Karena kadang ini menjadi tadi ya alasan gitu dari para tersangka bahwa oh saya melakukan itu karena saya tidak sadar gitu. Padahal ketika dia tidak sadar tetap bisa diproses secara hukum. Kecuali tadi gangguan psikotik karena dia nggak bisa membedakan antara itu realita dan bagian dari halusinasi maupun delusinya. Dan dalam proses pemeriksaan tersebut biasanya dalam bentuk tim. Tim ini bisa 6-10 orang dan biasanya di dalam tim ini memang bekerja sama antara psikolog dan psikiater.
dalam memberikan penilaian ini, hasil pemeriksaannya. Ya, kenapa dalam bentuk tim ini untuk mengurangi subjektivitas dari pemeriksa, sehingga harus ada di-compare dengan hasil pemeriksaan yang lainnya juga. Nah, berikut adalah isu-isu profesional terkait dengan psikologi forensik tadi ya, terkait dengan pelatihan. Sudah ada belum sih sekarang sudah mulai aktif gitu ya untuk asosiasi psikologi forensik, sehingga mereka juga biasanya sudah memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan asesmen dan intervensi khususnya dalam setting forensik. Terus juga terkait dengan etika dan standar gitu ya. Nah, tentunya terkait dengan etika dan standar, maka psikologi forensik ini juga diatur di dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Nah, ini bisa kalian akses di website HIMSI. Nanti di website HIMSI boleh kalian download gratis ya. Di sana nanti ada bab khusus yang mengkaji tentang psikologi forensik. Nah, ini adalah peran-peran dari psikologi forensik. Ada melakukan otopsi psikologis. Mungkin selama ini kita memahaminya otopsi ya yang dilakukan oleh tenaga medis, khususnya dari spesialis forensik. Nah, memang untuk spesialis forensik melakukan otopsi juga, tapi secara fisik. Artinya melihat kondisi terkait misalnya dengan kematian korban. Oh, sudah dilihat dari pembekuan darahnya. Oh, ternyata sepertinya dia meninggal pada pukul seperti ini, antara pukul ini sampai segini. Oh, meninggalnya karena adanya benturan benda tajam atau mungkin karena penyebabnya adalah pukulan dari benda tumpul dan lain sebagainya. Nah, ya, dilihat dari kondisi fisik korban tersebut. Sedangkan untuk otopsi psikologis ini merupakan usaha yang dilakukan untuk membedah dan memeriksa keadaan psikologis individu sebelum kematian korban. Nah, yang dibedah apanya? Kondisi psikologisnya, bukan fisiknya. Jadi misalnya bagaimana kepribadian individu tersebut, bagaimana interaksinya dengan kepribadian individu seperti ini, aktivitas harian dia yang seperti ini, maka biasanya dia akan bergaul dengan orang-orang yang seperti apa. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada criminal profiling. Nah, dalam melakukan criminal profiling ini sendiri ya, maka di sini tujuannya adalah menyempitkan kemungkinan tersangka dengan cara membuat sebuah deskripsi mengenai apa? Mengenai ciri-ciri kepribadian dan perilaku individu. Nah, hanya saja dalam criminal profiling ini kita tidak mengenal istilah pelaku atau tersangka karena kan masih belum jelas, ya kan? Sehingga menggunakan istilah unknown subject. Kayak gitu. Nah, dilihat ciri-ciri kepribadiannya. Oh, individu korbannya ini memiliki karakteristik seperti ini, dia akan cenderung memiliki kepribadian yang seperti ini, akan cenderung berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, biasanya orang yang seperti ini memiliki ciri kepribadian yang ini dari perspektif tersangkanya kalau criminal profiling kayak gitu ya. Gitu. Dan di sini juga dalam criminal profiling kita akhirnya bisa memprofile kayak gitu. Oh, orang dengan karakteristik atau ciri-ciri kepribadian yang seperti ini dia akan cenderung untuk melakukan jenis kriminal yang seperti ini. Oh, kalau orang yang seperti ini akan cenderung melakukan jenis
tindakan kriminal yang berbeda lagi yang seperti ini, misalnya kayak gitu. Itu adalah peran dari psikologi forensik dalam criminal profiling. Terus selanjutnya adalah penilai kasus dan kondisi psikologis untuk memprediksi adanya bahaya. Termasuk tadi ya, terkadang misalnya tadi yang dianggap sebagai pelaku atau tersangka mungkin dia memiliki penilaian kan hak untuk menjelaskan bahwa dia mengalami gangguan mental. Nah, di sini fungsi atau peran dari psikologi forensik salah satunya adalah melakukan pemeriksaan psikologis. Benar nggak yang bersangkutan ini memiliki gangguan mental. Seperti itu. Termasuk apakah untuk memprediksi adanya bahaya yang mengancam, khususnya bagi korban. Terus menjadi saksi ahli. Nah, di sini ya tadi dia sebagai saksi ahli. Kalau saksi ahli berarti dia menjelaskan sesuai dengan kompetensinya, bidang kompetensinya. Nah, sedangkan kalau yang pendamping, dia mendampingi korban. Misalnya seperti itu ya, dia mendampingi korban, menjelaskan terkait dengan permasalahan dan dinamika dari perspektif korbannya. Sedangkan untuk peran psikologi juga bisa pada ranah penelitian. Misalnya tadi akhirnya diketahui ya, oh ternyata prevalensi pengaduan gitu ya, pengaduan terkait dengan kasus pelecehan seksual pada anak ini malah semakin meningkat gitu. Setiap tahun kok semakin meningkat, sehingga oh ternyata perlu loh adanya usaha preventif sebelum kita melakukan usaha kuratif. Nah, intervensi psikologis salah satunya bisa memberikan konseling kayak gitu ya. Kadang khususnya para narapidana yang baru masuk gitu, terkadang mereka mengalami stres juga kan karena adanya proses adaptasi yang harus dilalui 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu biasanya mereka akan mengalami stres tersebut sehingga perlu adanya pendampingan psikologis. Nah, ini permasalahan dalam proses hukum terkait dengan keterbatasan kognisi manusia. Ini tentu ada pengaruh dari perhatian, aspek persepsi dan juga memori. Misalnya pada perhatian, ini kadang kan informasi ini kadang kita seleksi ya. Sedangkan informasi-informasi yang lain itu akhirnya terbuang. Misalnya nih sebagai seorang saksi gitu, terkadang kan ditanya apa yang Anda lihat pada saat itu? Pada pukul berapa? Nah, tadi kan kita fokus pada kejadian, kita tidak melihat pukul berapa nih waktunya, tepatnya ya sekitar ini. Nah, sekitar ini tepatnya berapa? Nah, itu kadang akhirnya di luar dari perhatian kita karena informasi tersebut kita seleksi karena fokus pada kasus yang terjadi. Terus terkait dengan persepsi, pemberian makna tergantung dari pandangan individu terhadap klien. Ini yang terkadang juga menjadi dilema gitu ya. Dilemanya seperti apa? Ketika terkadang korban melaporkan, terus yang terjadi banyak juga gitu ya, misalnya kasus-kasus pelecehan seksual. Ketika yang melaporkan ini adalah individu atau korban dengan penampilan yang tertutup, terus misalnya mengenakan rok yang panjang, pakaian yang longgar, lengan panjang, seperti itu. Kelihatan anaknya pendiam, kalem. Oh, kasihan ya dia ya. Dia menjadi korban ya. Sedangkan ketika misalnya yang melaporkan ini mungkin
Misalnya wanita dengan kondisi pakaiannya menggunakan rok yang pendek, pakaian yang ketat, rambutnya dicet dan lain sebagainya, kadang bisa saja menimbulkan persepsi yang negatif. Padahal belum tentu, mereka sama-sama statusnya korban loh di sini gitu. Yang kita lihat adalah status mereka, bukan dari penampilan fisik. Dan itulah yang kadang menjadi tadi ya nggak fair kayak gitu. Karena adanya pengaruh dari persepsi. Ya wajar lah kamu penampilannya seperti itu. Nah, kadang yang menjadi penilaian di masyarakat kan kadang seperti itu ya. Padahal mau kita penampilannya tertutup, mau penampilannya terbuka, itu sebenarnya sama saja ketika memang ada niat yang kurang baik dari orang tersebut. Terus dari memori. Nah, memori ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor tingkat stres saksi maupun korban dan peristiwa kekerasan. Terus kondisi emosi dari klien maupun saksi. Ya, terkadang kan wawancara yang dilakukan gitu yang sangat interrogatif sekali gitu, yang sangat mendetail sekali, dia harus menjelaskan tentang kronologi kejadian. Itu membuat stresor yang tinggi. Sehingga akhirnya mempengaruhi ke memori yang bersangkutan. Pada saat kejadian, apa yang Anda lakukan? Posisinya seperti apa? Menggunakan pakaian yang seperti apa? Nah, itu sangat mendetail sekali kayak gitu. Terus terkait dengan evaluasi kebenaran kesaksian, tadi juga sempat ya ada yang menyinggung tentang malingering. Nah, ini juga yang sering terjadi malingering tadi, bahwa individu tersebut berpura-pura tidak bersalah untuk menghindari hukuman. Sehingga perlu untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam tadi. Terus trauma, yaitu kondisi psikologis individu yang tidak siap untuk mengungkapkan kebenaran. Karena mungkin dia juga diancam, seperti itu kan, adanya ancaman dari pihak pelaku atau tersangka, sehingga akhirnya dia tidak berani untuk memberikan kesaksian. Termasuk tadi ya, mungkin juga faktor kekeluargaan tadi. Oh, satu sisi saya dirawat oleh ayah saya dibesarkan sampai usia segini, secara ekonomi saya sangat dibantu sekali, kayak gitu ya.
Terus selanjutnya juga fokus intervensi dan juga implementasinya. Nah, sekaligus juga menjelaskan ya bahwa terkadang tadi ya peran dari psikolog klinis gitu, bisa saja dia memberikan, keterangan sebagai saksi ahli, tapi dia juga bisa melakukan praktek psikolog. Untuk tampilannya apakah masih kelihatan? Permisi Bu, sudah hilang tadi. Barusan, Barusan ya hilangnya ya? iya barusan. Oke. Nah, terkait dengan prakteknya gitu ya, kita kadang perlu nih di awal gitu menekankan juga, menjelaskan juga ketika memang mendapatkan klien dengan kasus kekerasan, misalnya kekerasan seksual, maka kita perlu untuk menanyakan apakah ini akan dibawa ke dalam proses hukum atau tidak. Karena ini juga berkaitan dengan proses asesmennya. Berkaitan dari proses asesmen juga berkaitan dengan penyusunan laporannya tentu akan berbeda kalau memang dibawa ke ranah hukum dan memang untuk tujuan khusus untuk individu tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk individu, maka biasanya kita tujuan melakukan asesmennya ya tujuannya untuk fokus pada proses intervensinya. Berbeda lagi kalau misalnya memang akan digunakan ke dalam ranah hukum, maka proses asesmennya akan terfokus pada kajiannya dengan tadi yang ranah hukumnya tadi. Tuh ya, jadi memang harus dipastikan di awal dengan konselingnya. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semua? Atau tambah bingung? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa absen ya di siang. Absennya di siang. Kita ketemu lagi minggu depan dengan langsung 2 presentasi ya, yaitu psikologi klinis anak dan juga psikologi kesehatan. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jika ada yang ingin ditanyakan secara personal terkait dengan materi minggu ini, bisa melalui email. Ya, terima kasih semuanya.